Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kartika. Saya di sini akan menjelaskan beberapa atau sedikit materi mengenai metode penelitian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Pertama, keterikatan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian atau kajian. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian. Sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Keduanya yakni ilmu dan penelitian itu mempunyai tugas akhir yang sama, yaitu menunjukkan kebenaran yang disebut kebenaran ilmiah, kebenaran yang diperoleh berdasarkan data empiris serta dilakukan berdasarkan cara atau menurut prosedur ilmiah. Kemudian, perbedaan antara metode dan metodologi. Metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Misal, langkah-langkah untuk memasak, langkah-langkah untuk membuat kue, langkah-langkah untuk mengayuh sepeda. Kemudian, metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembuatan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri, yaitu contohnya penelitian. Setelah itu, apa sih latar belakang manusia melakukan suatu penelitian? Pasti ada di dalam hati. Kenapa sih si A ini melakukan suatu penelitian? Nah, metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis dan teratur yang digunakan dalam rangka mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Metode ilmiah diperlukan dalam melakukan suatu penelitian. Mengapa kita harus melakukan suatu penelitian? Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rasa ingin tahu manusia terhadap suatu kejadian atau gejala alam tertentu. Misal, kenapa sih di Pulau Jawa sering adanya kejadian gempa, atau kenapa sih di Pulau Bali pada tahun 2015 terjadi gempa yang sangat besar. Kemudian, di dalam suatu penelitian ada yang dinamakan satu pendekatan ilmiah, dua pendekatan non ilmiah, di mana satu pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner atau pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Pendekatan ilmiah itu bisa disebut juga pendekatan rasional. Misalnya, apabila si bapak ini sakit, maka si bapak ini akan dibawa ke dokter. Kemudian dokter akan memeriksa di lab laboratorium, dan setelah diperiksa, maka si bapak akan diberikan obat. Nah, hasil dari lab laboratorium itu maka akan disebutkan pendekatan ilmiah, karena misalnya si bapak mengidap paru-paru, keracunan, dan sebagainya. Kemudian, pendekatan non ilmiah adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Misal, si bapak ini sakit, kemudian si bapak ini dibawa ke dukun, tidak dibawa ke dokter, karena si bapak lebih percaya dokter daripada lebih percaya dukun daripada lebih percaya dokter. Kemudian, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang dilakukan secara terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu dan hati dan semesta, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang logis. Misalnya, sebagai contoh, kemarin tuh yang ramai itu virus corona. Virus corona dapat diteliti secara alamiah. Misal, ditemukan bahwa virus corona dapat menular melalui sentuhan kulit. Nah, dengan demikian, bagaimana virus corona menular adalah suatu bentuk dari ilmu pengetahuan. Setelah itu, di dalam ilmu pengetahuan juga ada beberapa ciri-ciri ilmu pengetahuan, seperti satu empiris, yaitu diperoleh lewat percobaan terlebih dahulu, lewat proses pengamatan, penelitian, ya seperti itu contohnya virus corona yang kita teliti. Kemudian sistematis. Suatu ilmu pengetahuan dapat dikatakan sistematis karena ilmunya sudah ditemukan kebenarannya dan perlu disebarluaskan agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah dalam informasi. Ketiga, analitis. Analitis itu di mana disampaikan secara kritis, rinci, menyeluruh, dan sebagainya. Kemudian ada objektif, di mana ilmu pengetahuan harus terlepas atau terbebas dari kepentingan pribadi, tidak boleh terikat pada kepentingan pribadi. Kemudian verifikatif, yaitu
Maksudnya ilmu pengetahuan harus melalui pengujian berulang kali, tidak boleh pengujian hanya sekali. Kemudian ada universal, yaitu ilmu pengetahuan harus menyeluruh, tidak boleh dalam keadaan yang sedikit atau dalam satu bagian saja. Nah, ilmu pengetahuan itu harus universal atau menyeluruh. Kemudian di dalam suatu penelitian harus atau terbagi menjadi dua penelitian, yaitu satu penelitian kuantitatif, dua penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran data, serta hasilnya harus berbentuk angka, misalnya menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian metode kualitatif merupakan suatu metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan metode post-positivistik atau yang berlandaskan pada post-positivisme. Misal, jadi penelitian kualitatif itu harus diuraikan, tidak menggunakan angka. Setelah itu, di dalam penelitian kuantitatif ada beberapa komponen yang mendukung penelitian kuantitatif. Di antaranya satu, permasalahan. Dalam satu penelitian harus ada permasalahan, karena permasalahan merupakan salah satu hal yang diteliti karena rasa ingin tahu. Kedua, teori ilmiah. Ya jelas harus ada teori seperti judul, kesimpulan. Tiga, variabel, yaitu konsep yang sudah terarah atau yang sudah ada. Keempat, hipotesa adalah dugaan sementara mengenai kesimpulan dari metode tersebut. Kelima, populasi dan sampel, ya seperti anggota di dalam penelitian itu. Keenam, data ya jelas harus ada data-data dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Kemudian dalam komponen kuantitatif tadi ada permasalahan, yaitu masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Misal semua orang menginginkan atau beberapa orang menginginkan belanja sepuasnya, tetapi mereka tidak mempunyai uang banyak. Itu merupakan salah satu adanya masalah. Kemudian bisa juga kita membeli sebuah benda di online shop, atau kita membeli pakaian di online shop. Setelah datang ada yang sobek, ada yang tidak sesuai, ada yang terlalu besar. Nah, itu merupakan juga salah satu dari masalah. Kemudian di dalam permasalahan juga ada beberapa hal atau ada beberapa hal yang harus melihat permasalahan itu baik atau menentukan permasalahan yang baik. Antara yang satu, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih jelas. Harus ada dua variabel atau lebih. Apabila ada satu variabel, maka tidak bisa melakukan suatu atau tidak bisa adanya suatu permasalahan yang harus diungkapkan. Kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan jelas, karena permasalahan itu harus diuraikan, karena permasalahan harus dipecahkan. Apabila masalahnya ambigu, maka nanti pun juga ke depannya nanti pun juga akhirnya akan ambigu. Ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Ya jelas harus empiris, harus terstruktur, harus teratur. Setelah itu, di dalam masalah juga harus diidentifikasi atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Satu, esensial, yaitu masalah yang diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Misal, emang masalah itu masalah penting, jadi harus didahulukan. Kedua, urgen, masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya, maka yang mendesak sekali yang harus dipecahkan. Ketiga, manfaat, yaitu masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Jelas apabila suatu masalah dipecahkan, maka akan menghasilkan manfaat yang begitu besar, baik untuk pribadi maupun untuk keseluruhan. Setelah itu kita mencapai batas akhir dari sebuah pemberian sedikit materi. Thanks for your watching. Apabila ada kesalahan dari kata, kesalahan dari materi, mohon dimaklum karena masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.